Selamat pagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam saat teduh kita pada pagi hari ini. Mari kita teduhkan hati kita di dalam doa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami bertakhta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan sembah melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang hidup, yang telah menyapa kami lewat pagi yang indah, dan tentunya dengan kesehatan yang daripadamu. Kami akan mengawali hari yang baru. Tuhan, sertailah, jaga dan berkati, agar apa yang kami kerjakan semua ini dapat berkenan di hadapanmu, dan Kau pun mencurahkan berkat-berkat yang daripadamu. Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman pagi hari ini, dan biarlah kiranya firman-Mu dapat menjadi pelita dan terang di dalam kegelapan ketika kami mengarungi kehidupan ini. Bersabdalah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Amin. Sudah sesuai kasih Tuhan Yesus Kristus, bacaan pada pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Relatif panjang bacaan kita pada pagi hari ini, yaitu tentang kelahiran daripada Kain dan Habel. Sama-sama anak dari Adam dan Hawa, sama-sama lahir dari rahim yang sama, yaitu Hawa sebagai orang tua pertama. Dan oleh karena itu ayat demi ayat, khususnya bacaan kita dibagi dalam 3 bagian besar, yaitu pertama pekerjaan Kain dan Habel yang adalah petani dan peternak, atau Kain sebagai seorang peternak dan Habel sebagai seorang petani. Bagian yang kedua adalah Kain membunuh Habel. Bagian yang ketiga adalah penghukuman atas Kain. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, pekerjaan. Bicara tentang hal pekerjaan, hal ini ditanyakan oleh umat pada waktu itu kepada Salomo. Apa yang harus kita berikan kepada Allah sebagai persembahan kita, sebagai wujud kesetiaan kita kepada Allah? Apakah kita memberikan persembahan dalam bentuk korban bakaran, ataukah kita memberikan persembahan dalam bentuk hasil bumi? Ya. Salomo menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh Kain dan Habel. Memberikan dengan ketulusan itu jauh lebih baik. Apapun pekerjaanmu, baik kau sebagai seorang petani, ataupun kau sebagai seorang peternak, atau seorang gembala. Lihat, contoh dari cerita yang disampaikan oleh Salomo adalah Kain dan Habel. Ketika Kain melihat sang adik memberikan dengan ketulusan, ada rasa benci di dalam diri Kain pada waktu itu. Hingga akhirnya Allah bertanya kepada Kain tentang apa yang ada di dalam benaknya, atau apa yang terada di dalam hatinya. Allah bertanya pada Kain, khususnya pada ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Allah memberikan pertanyaan kepada Kain. Hingga akhirnya ternyata Kain tidak menggubris itu sebagai suatu teguran dari Allah untuk ia mengubah sikap atau perilakunya. Tetap niat jahat itu tetap ada di dalam hatinya. Hingga akhirnya ia membunuh Habel. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, sebagai seorang manusia tentunya kita akan dongkol atau marah melihat apa yang dilakukan oleh Kain, yaitu ia membunuh. Mengapa Allah tidak segera menangkap dan membunuh saja Kain? Untuk akhirnya dosa itu tidak berlangsung seterusnya, tidak berlangsung lama. Mengapa Allah masih memberikan kesempatan kepada Kain? Itu berarti kasih dan kemurahan Allah tidak dihapuskan oleh karena murkanya. Hingga akhirnya Allah memberikan kesempatan untuk Kain berpindah dari tempat di mana ia melaksanakan tugasnya sebagai seorang gembala ke tempat di mana kalau dalam bacaan kita pada ayat yang ke-16 dikatakan, lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Ya, ada pertanyaan, dosa itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh perbuatan atau karena situasi? Nah, kalau kita membaca dalam bacaan kita pada pagi hari ini, perbuatan dilakukan oleh Kain. Karena apa? Karena situasi pada waktu itu yang melihat atau timbul dari rasa kecemburuan yang begitu luar biasa.
Saudara-saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Salomo dalam hal ini tidak membenarkan, oh ternyata hal pertanian lah yang paling utama, atau hasil hasil ternak lah yang paling utama. Tidak, karena dari dua hal itu, dari pertanian dan ternak, ternyata muncul hal yang ketiga. Apa itu hal yang ketiga? Pajak. Nah itu dia. Oleh karena itu Salomo mengatakan, baik pertanian, baik tentang hewan atau gembala, semuanya adalah baik. Sama-sama ingin memberikan yang terbaik kepada Allah. Oleh karena itu berikanlah dengan ketulusan hati, berikanlah dengan kesungguhan, untuk akhirnya engkau dijauhkan dari hal-hal yang tidak kau inginkan, khususnya ketika kuasa-kuasa kegelapan itu ingin mempengaruhi dirimu. Apalagi di masa-masa seperti ini, ketika kau ingin memberikan yang terbaik kepada Allah. Lewat apa? Lewat perbuatanmu. Banyak orang-orang yang akan mencibir, akan tetapi tetap lakukan yang terbaik di hadapan Allah. Karena yang menilai perbuatanmu bukan mereka, tetapi Allah. Oleh karena itu, tetap setia, tetap taat, dan tetap semangat. Kita aminkan firman Tuhan pada pagi hari ini.